Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti renungan saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur sekalipun situasi belum baik, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tetap baik bagi kita. Puji Tuhan, mari kita tetap terus bersuka cita menghadapi segala bentuk yang terjadi, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kita akan memulai membaca kitab 2 Raja-Raja. Pembacaan hari ini mulai dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal yang keempat. Saya akan membacakan beberapa ayat sebagai pengantar untuk renungan kita hari ini. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima berkata begini. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahasiah dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron. Ayat yang keempat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ayat yang kelima. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Nah, puji Tuhan. Pembacaan dalam kitab 2 Raja-Raja mulai pasal 1 sampai selanjutnya itu adalah pembacaan kelanjutan dari kitab 1 Raja-Raja. Jadi kitab Raja-Raja pasal yang kedua ini masih erat kaitannya dengan kitab 2 Raja-Raja. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dalam kitab 2 Raja-Raja ini kita mendapati secara khusus atau secara spesifik bahwa bagaimana caranya Tuhan menegur. Jadi Tuhan menegur untuk memperingatkan, untuk menyadarkan, khususnya orang-orang yang ada saat itu. Lebih khusus lagi pemimpin-pemimpin yang ada di Israel waktu itu, agar mereka bertobat dari kesalahan-kesalahan dan dosa mereka. Tujuan Tuhan tidak lain ingin menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi umat pilihannya, umat kesayangannya. Waktu itu tidak ada bangsa selain bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Tidak ada. Hanya bangsa Israel yang menjadi umat kesayangan Tuhan. Itu sebabnya ketika baik pemimpin atau umat-umat yang ada saat itu berbuat salah, Tuhan berbagai cara, memakai berbagai macam cara untuk menegur, mengingatkan supaya mereka bertobat. Hal ini kita khusus dapat lihat dari cara Tuhan menegur Raja Ahasiah. Ahasiah ini adalah anak dari Ahab, jadi meneruskan takhta pimpinan dari ayahnya, ya. Sekalipun pada kenyataannya ketika kita membaca sejarah, Raja Ahasiah ini memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Hanya 2 tahun saja dia memerintah sebagai seorang raja. Dan dalam waktu yang sangat singkat itu, waktu yang sangat pendek itu, Ahasiah sebagai seorang raja justru dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Jelas ayat-ayat yang kita baca
dicatat di dalam 2 raja-raja ini bahwa Ahazia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kejahatan yang dilakukan oleh Ahazia, saya baca satu ayat, lebih menekankan lagi. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 53 berkata begini. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahazia sampai pada titik di mana ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Jadi Tuhan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ahazia sebagai Raja Israel. Mengapa? Karena Raja Ahazia ini meniadakan Allah. Jadi meniadakan Allah, menganggap Allah itu tidak ada. Dengan cara dia mencari petunjuk kepada Baal Zebub. Baal Zebub ini kita sudah baca tadi adalah dewa orang Ekron. Ekron itu berada di daerah Filistin. Yang sebenarnya Allah ada di tengah-tengah orang bangsa Israel. Apalagi nabi yang ada saat itu adalah Nabi Elia. Kita tahu cerita apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia seorang nabi yang luar biasa, dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada bagian-bagian lain yang menceritakan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tetapi pada intinya Ahazia sebagai seorang raja yang sebenarnya dia perlu pendamping dari seorang nabi yang bernama Elia, tetapi justru dia tidak dekat dengan Nabi Elia, tetapi justru dia dalam segala persoalan, khususnya kita sudah membaca ketika Raja Ahazia ini mengalami kecelakaan, jatuh dari kisi-kisi di tempat tinggalnya. Bukan dia meminta petunjuk kepada Tuhan melalui Nabi Elia, tetapi dia pergi ke Baal Zebub. Ada cerita di sana dia menyuruh orang-orang prajurit-prajuritnya pergi ke Ekron untuk meminta petunjuk di sana. Sebagai perenungannya, apapun yang kita alami, kita sebagai manusia, Tuhan itu selalu punya cara untuk menegur kita. Seperti dia menegur Raja Ahazia, mengingatkan kita, memperingatkan kita. Dengan tujuan supaya kita sadar, kita bertobat dari semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat mengasihi kita. Judul renungan saat ini, akibat bersandar bukan pada Tuhan. Sekali lagi, akibat bersandar bukan pada Tuhan. Kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Raja Ahazia. Latar belakang kitab 2 Raja-Raja ini, Tuhan tidak henti-hentinya menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya kepada Israel melalui Nabi Elia. Dengan cara Tuhan memakai Nabi Elia ini untuk menegur, untuk mengingatkan orang-orang Israel supaya mereka meninggalkan dosa dan kejahatan. Khususnya Raja Ahazia yang memerintah saat itu. Tetapi Raja Ahazia ini dia adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Ia menolak untuk beribadah kepada Tuhan meskipun sudah diperingatkan oleh Nabi Elia sebagai hamba Allah. Ahazia juga tidak mau mengandalkan Tuhan. Dia lebih mengandalkan dewa Baal Zebub, dewa orang Ekron, dewa orang Filistin. Dibandingkan dengan dia mau mengandalkan Tuhan. Dia meminta petunjuk bukan kepada Tuhan, tetapi dia meminta petunjuk kepada dewa Baal Zebub itu. Untuk kesembuhannya, apakah aku akan sembuh atau mati? Dia bukan bertanya kepada Tuhan, tetapi dia bertanya kepada Baal Zebub. Kita akan melihat 3 sikap Ahazia dalam pembacaan 2 Raja-Raja pasal yang pertama ini. Yang pertama, Ahazia tidak percaya kepada Allah, tetapi lebih percaya kepada dewa dan berhala. Jadi dia lebih percaya kepada dewa daripada percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kepercayaan kita hari-hari ini?
Jangan sampai kita yang notabene adalah orang Kristen yang percaya kepada Allah, tetapi justru kita beralih kepercayaan kita lebih mempercayai hal-hal yang bukan dari Allah. Biar ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sekalipun saat itu Raja Ahazia, sekali lagi, hidup dan memerintah di zaman Nabi Elia juga ada. Nabi Elia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sekali lagi Raja Ahazia ini tidak mau meminta petunjuk melalui Nabi Elia. Ia lebih percaya kepada dewa-dewa dan berhala-berhala. Sebagai perenungannya, apapun yang kita alami, mari kita meminta petunjuk kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, ada begitu banyak janji firman Tuhan, kalau kita meminta, maka Dia akan memberi. Kita mencari, mendapat, kita mengetuk, akan dibukakan. Kita berseru, Dia akan mendengar dari sorga. Mencari, meminta, berharap kepada Tuhan. Amsal pasal 3, ada beberapa ayat di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada kepintaran dan hikmat manusia. Dewa-dewa meskipun punya mata tetapi tidak melihat, punya tangan tetapi tidak dapat menolong, punya bagian-bagian tubuh, tetapi mereka patung adanya, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak. Dan untuk apa kita dapat meminta pertolongan kepada mereka? Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang kedua, Ahazia ini lebih percaya kepada Baal Zebub. Bahkan dia sangat menghormati. Itu terbukti ketika dia ingin meminta petunjuk, dia harus mengutus 50 prajurit yang terbaik. Bukan hanya 1, 2, 3 orang, tetapi 50 orang prajurit. Dia utus untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub. Ahazia punya kepercayaan. Ahazia punya iman, tetapi iman yang salah. Bukan kepada Allah, tetapi kepada berhala-berhala. Itu kita baca tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal pertama. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebagai perenungan bagi kita, kepada siapa kita memberi atau mengimani masa depan kita, mengimani kehidupan kita, kebutuhan kita, jaminan hidup kita, kepada siapa kita berharap? Mari kita menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai tempat pengharapan kita. Kalaupun hari-hari ini kita memiliki kepercayaan yang lain, tangan Tuhan selalu terbuka. Kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan bertobat. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengampuni kita. Yang ketiga, Raja Ahazia ini, sikap Raja Ahazia ini adalah dia tidak punya kerendahan hati. Dia bersikap angkuh, dia bersikap sombong. Sikap itu diperlihatkan oleh Raja Ahazia dengan dia tidak menemui Nabi Elia sebagai hamba Tuhan. Tetapi sekali lagi dia pergi ke Ekron, dia pergi menemui dewa Baal Zebub di Filistin untuk meminta petunjuk. Dan akibat dari kesombongan dari Raja Ahazia ini, kita membaca kelanjutan dari peristiwa itu, ada api dari Tuhan yang turun membakar. Ada rombongan-rombongan prajurit yang diutus oleh Raja Ahazia. Dan prajurit-prajurit itu mati dimakan api yang turun dari sorga yang diturunkan Tuhan. Yang kedua, akibat dari kesombongan dari Raja Ahazia ini, dia hanya memerintah di Israel dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang pendek, yang sebenarnya dia punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi karena kesombongannya, ketidakpercayaannya, tidak takut dan tidak menghormati Tuhan, dia menjadi raja hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-17, Ahazia dihukum Tuhan dengan kematian. Tuhan menentang orang sombong, tetapi orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Sebagai kesimpulannya, karena ketidakpercayaan dari Raja Ahazia kepada Allah, dia lebih memilih percaya kepada Baal Zebub dan dia bersikap sombong. Akibatnya
Raja Ahazia dalam memerintah di Israel hanya diberi waktu yang sangat singkat. Bahkan kita tidak menemukan cerita dalam Alkitab bahwa Ahazia itu mengalami kejayaan dan kemenangan di dalam pemerintahannya. Sebab Raja Ahazia justru dia hidup jauh dari Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan. Ada satu kalimat bijak untuk menutup renungan kita saat ini. Mencari pertolongan di luar Tuhan, Tuhan yang adalah satu-satunya sumber kehidupan. Sekali lagi, mencari pertolongan di luar Tuhan, di mana Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan, sama dengan menolak kehidupan itu. Jadi kalau kita mencari pertolongan di luar Tuhan, artinya kita menolak Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Biar ini menjadi perenungan kita, jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, satu-satunya pertolongan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Bawa kami seluruh Jemaat GPD El Shaddai Magelang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau ada kecemasan, keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan, biar hari ini kami dapat mengambil sikap untuk menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami akan melihat tangan kemurahan Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.